Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Oke, kali ini kita udah pertemuan yang kelima, tapi ini kelimanya kelima B ya, karena pembahasannya sudah masuk ke karburator SU. Nah, 5A-nya itu yaitu karburator PM, Velocity Monoblock. Kalau yang ini karburator SU, Skinner Union. Oke, karburator SU ini nanti kita akan lihat ciri khasnya itu biasanya digunakan pada motor-motor matic. Moped pun ada, beberapa motor moped, bahkan sport pun sudah menggunakan karburator SU. Oke, kita lihat konstruksinya. Nah, ini dia. Kalau kalian udah melihat konstruksi ini udah pasti kebayang, wah ya ada di motor ini, seperti itu. Pastinya, bahkan di motor sport pun ada, bebek pun ada, tapi bebeknya juga bebek yang luar biasa, sama sportnya juga cc dengan yang luar biasa juga. Terkait konstruksi, di sini ada ciri khas, yaitu kita lihat dulu ya, saya perkenalkan dulu. Yang pertama itu ada spring, yang kedua diafragma, yang ketiga pilot valve, yang keempat jet needle, yang kelima yaitu main jet MAZ, terus yang enamnya float, yang ketujuhnya ada needle jet NJ, terus ada main jet MJ, dan pilot screw, pilot air jet PAJ, pilot outlet, bypass, throttle valve, dan pilot jet. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adanya diafragma. Pada motor ini ciri khasnya. Diafragma, bagaimana cara mainnya? Yuk kita lihat selanjutnya. Masuk ke komponen dan fungsinya. Ingat ya, targetnya ini kelas 11 adalah bisa merawat bahkan sampai memperbaiki untuk karburator SU Skinner Union. Cara kerja pada saat putaran rendah agak diperhatikan. Di sini mulai terlihat saat putaran rendahnya ada ya. Di situ terlihat nih. Nah, anak panahnya diperhatikan. Bahan bakar dan udara hanya keluar lewat sini. Nah, ini putaran rendah nih. Mulai oke. Gasnya mulai ditarik. Lihat perbedaan ininya. Oke, bukan perbedaan ini ya, karena sumber dia bisa menaik ini dari sini. Nih, perhatikan putaran menengah. Saat mulai agak ditarik gasnya, mulai agak miring nih posisinya. Dari yang tadi kurang lebih berapa derajat ya? Sekitar 170 ya. 180 kan tegak lurus ya. Nah, ini 170-an lah. Nih, udah mulai nih agak miring nih. Hampir mendekati 115 ya. 15 derajat kan? 15 derajat bukan ya? Saya agak lupa nih. Intinya dia ini kalau searah jarum jam, ini jam 11, ini jam 10, setengah 11 lah. Kalau ikutin jarum jam ya, saya membacanya. Maksud saya biar kamu bisa memperhatikan bukan ininya tapi dari sininya. Sehingganya bahan bakar ini banyak yang melalui. Nah, disebutlah putaran menengah. Saat gas full, nah ini lurus ya. Jatuhnya jam 9. Gampang nih, enak nih ngapalinnya, ternyata begini ya. Pas jam 9 terbuka penuh, sehingganya apa? Tarikan motor full, gas full, yaitu pada putaran tinggi. Ini dari cara kerjanya. Oke, lanjut ke komponen. Untuk komponen ada pilot screw. Pilot screw itu berfungsi mengontrol sejumlah campuran udara dan bahan bakar yang keluar dari pilot outlet. Jadi ini untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar. Jadi udah campuran kalau yang di sini. Ya, paham ya? Jadi campuran, bukannya udara. Ingat tuh. Ini udah campuran, bukan udara. Di sini putaran keluarnya 3,0. Ya, biasanya kita tutup dulu.
3 putaran itu ke arah keluar. Oke. Cara menyetelnya standar, tapi ingat lagi sesuai dengan kebutuhan kondisi kendaraan, kamunya ada di mana daerahnya, seperti itu. Terus lanjut, komponen selanjutnya adalah diafragma dan spring atau per. Diafragma ini bekerja berdasarkan perbedaan tekanan antara tekanan udara luar dan tekanan negatif lubang masuk untuk mengontrol aliran udara masuk. Nah, tadi tuh yang saya bilang tolong perhatikannya yang Sarah jam 11, setengah 12 sampai jam 9. Nah, ini yang diperhatikan sehingganya diafragma ini bisa bekerja dari mana? Itu perbedaan tekanan antara tekanan udara luar dan tekanan negatif lubang masuk. Itu yang membuat perbedaannya. Terus jet needle terpasang tepat di tengah dari piston valve. Jadi jet needle-nya tengah-tengah sama kayak jarum skep-nya. Itu ada di tengah. Cuma dia terdapat per. Ya, siap ya? Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan prinsip kerja pilot air screw dan pilot screw. Kalau pilot air screw itu ada di karburator PM, pilot screw itu ada di karburator SU, Skinner Union dan Velocity monoblock. Otomatis kalau pilot air screw hanya udara saja, pilot air screw baut nyenteran udara. Pilot screw ini udah campuran udara dan bahan bakar. Sehingganya kalau SU itu untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar. Seperti itu. Oke. Pilot screw dan pilot air screw. Pilot screw ini mengontrol jumlah campuran bensin dan udara. Pilot air screw jumlah udara saja. Nah, putaran ke arah mana? Ke kanan jumlah campurannya berkurang. Sehingga campurannya menjadi kaya. Kalau ke arah kanan. Kalau ke arah kiri jumlah campuran bertambah. Campuran menjadi kurus. Paham tak? Paham gak nih? Kalau diputar ke arah kanan nih bautnya, otomatis campurannya berkurang. Campuran berkurang sehingga campurannya menjadi kaya. Jadi kalau pilot screw itu kalau diputar ke arah kanan, jumlah campurannya berkurang. Karena dia kan untuk bensin dan udara. Tapi kalau pilot air screw diputar ke kanan malah menjadi kaya. Karena otomatis udaranya ditutup, bahan bakarnya lebih banyak. Nah, kalau yang diputar ke arah kiri, kalau punyanya pilot screw SU, jumlah campurannya bertambah. Tapi kalau pilot air screw-nya, campurannya menjadi miskin. Gampang ngapalin sebenarnya. Kalau ke kanan, pilot screw-nya menjadi berkurang. Tapi kalau punyanya CPM, Velocity monoblock jadi kaya. Kalau ke kiri, si SU pilot screw-nya pada SU menjadi bertambah, bukan kaya atau miskin ya, bertambah karena udah ada bensin sama udara. Nah, kalau pilot air screw-nya atau DPM-nya campurannya menjadi kurang. Penyetelan pilot screw. Putar pilot screw ke kiri atau ke kanan 90 derajat. Cari putaran RPM tertinggi, lalu turunkan putaran mesin atau RPM sesuai dengan standar dengan memutar stop screw. Ngerti? Jadi putar dulu nih cara menyetelnya, pilot air screw-nya ke kiri atau ke arah kanan 90 derajat. Cari putaran RPM tertinggi. Maksudnya cari putaran RPM tertinggi itu pakai stop screw-nya. Putarkan ngegurungan, terus sesuai dengan standar dan memutarnya menggunakan stop screw. Nah, membersihkan karburator. Pertama, melepas tutup piston valve dan spring. Nih, tolong diperhatikan gambar yang di atas. Agar dipisahkan dulu dari bahan bakar. Biasanya kalian kan kalau suka bersih-bersih itu tidak memperhatikan nih, main taruh-taruh aja. Tolong dibedain gitu loh. Peletakannya, komponen-komponennya. Khawatir di situ ada membran. Yang kedua, lepas pelampung serta jarum pelampung. Nah, ini pun sama. Yang tadi saya sebelum kita belajar ke 5B, 5-nya saya udah jelaskan hati-hati saat membongkar pelampung. Apalagi pelampungnya si SU karena dia menggunakan
tekanan itu baut, seperti itu. Oke, paham ya? Membersihkan karburator, nah ini ada costing and liternya juga, ada. Nah ini disemprotkan setelah dibuka semua, kasih udara tekanan, tapi agar diperhatikan ya, udara tekanan ini dari kompresor yang aman, yaitu tidak ada kandungan air di dalamnya. Terus selanjutnya mengukur ketinggian bensin. Nah ini secara standarisasi seharusnya kita melakukan pengukuran nih ketinggian pelampungnya. Tempatkan pertama, posisiin motor dulu di tempat yang paling rata. Terus posisikan sepeda motor dengan main stand atau standar tengah. Standar 2 bahasa kamu mah. Tapi ini main stand. Terus pasang pipa atau selang transparan pada pipa pembuangan, buka baut pipa pembuangan. Jadi disetel mulainya tuh. Nah, ketinggian bensin yang standar adalah 7-8 mm dari permukaan tutup pelampung. Jadi tutup lampungnya dilewati, bukannya pas-pasan ditutup lampung, beda. Seperti itu. Paham ya? Oke, Mas. Untuk SU sedikit, tapi yang diperhatikan adalah membrannya, tolong agak berhati-hati. Kenapa membrannya berhati-hati? Karena membrannya dari karet. Kalau dia terendam di bahan bakar akan memuai, atau ada yang mainin robek, celakalah kau. Kalau itu sampai robek. Terus, bengkokkah atau kotorkah? Yang dikhawatirkan bengkok pada jarum sketnya. Tolong berhati-hati ya. Oke, itu saja pertemuan pada 5B. Seperti biasa, sesuai dengan K5A. Untuk tugasnya ada di modul, nanti saya buatkan di modul sama POM-nya. Untuk penjawabannya ya kalian bisa lihat-lihat dari isi video ini untuk materi seperti apa. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.